lagi di Suara Pajak. Nah, kali ini kita sudah berada di gedung B. Untuk naik ke ruangan Pak Kadar di atas, ayo ikuti kami. Halo Sobat Pajak, nah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Bapak Kadarisman Hidayat MSI selaku Kaprodi Perpajakan PAUB. Selamat pagi Pak Kadar. Selamat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari perwakilan Hima Pajak 2022 izin menyampaikan hasil dari program kerja kami yaitu Suara Pajak. Di sini ada saya Maharani Fitria. Yang kedua ada Belgis Putrianti dan saya Aisyah Farasaflanida. Aisyah. Nah, ya selanjutnya akan disampaikan oleh Faras terlebih dahulu, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya izin mengulas sedikit mengenai Suara Pajak. Jadi Suara Pajak ini merupakan wadah untuk menampung kritik, saran dan juga evaluasi terhadap dosen dan juga program studi perpajakan mengenai permasalahan yang terjadi pada saat perkuliahan, yang kami tampung melalui Google Form dari angkatan 2019 hingga angkatan 2022. Kemudian data tersebut kami olah, lalu hasilnya didiskusikan dan akan disampaikan kepada pihak program studi melalui pertemuan seperti yang sedang kami lakukan hari ini. Nantinya hasil diskusi ini akan dipublikasikan ke official akunnya Hima Pajak. Dalam diskusi ini nama-nama dosen akan kami samarkan, tetapi akan kami sampaikan lewat chat agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, Pak. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung ke inti pertemuan kita pada hari ini. Kepada Kak Belkis dan Kak Rani dipersilakan. Baik Pak, yang pertama akan saya sampaikan mengenai komunikasi dengan dosen. Responden mengatakan bahwa beberapa dosen slow respon dan sulit menemukan waktu untuk bertemu dan berkomunikasi dalam menjawab pertanyaan seputar pelaksanaan perkuliahan dan tugas, lalu mengakibatkan informasi terkesan mendadak. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, apakah Bapak ingin memberi tanggapan terhadap masalah yang diberikan responden? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi umumnya dosen itu mempunyai jadwal mengajar. Kalau ada mahasiswa yang berkepentingan akademis, terutama menyangkut pribadi dosen, maka ketahuilah mahasiswa tentang jadwalnya para dosen-dosen tersebut. Kalau misalnya slow respon setelah ada kesepakatan, bisa kami sesuaikan, nanti bisa kami perlu saya panggil atau apa gitu, kami panggil orangnya. Kenapa sudah berjanji kok dibatalkan? Tapi kalau misalnya mahasiswa belum pernah bertemu, tidak tahu jadwalnya, sulit ditemui, kemudian ini menjadi alasan, saya belum bisa menerima, karena dosen itu masing-masing memiliki jadwal akademis tertentu. Memang tidak bisa ditemui di meja setiap saat, kecuali sudah ada perjanjian-perjanjian. Kalau paling tidak minimal tahu jadwalnya, hari ini jam sekian bapak ini ibu ini mengajar di ruang gedung ini lantai ini, dicari aja ke situ gitu. Saya kira mengurangi itu. Tapi kalau sewaktu-waktu juga mahasiswa mencari kemudian di mejanya tidak ada, hal itu bukan suatu alasan yang bisa saya terima gitu. Yang pertama. Yang kedua, mengenai kegiatan yang harus dilakukan tiba-tiba tanpa memberitahu sebelumnya, ini juga perlu kami tahu apakah memang betul-betul itu dosen, bapak ibu dosen yang bersangkutan yang mengatur waktunya tiba-tiba. Kalau tiba-tiba gitu ya tidak bisa diprediksi apa yang harus dilakukan sebelumnya.
Tapi kalau memang sudah ada tipe orangnya yang seperti itu, tahu misalnya tidak bisa dilakukan secara mendadak, ya jauh hari sebelumnya harus dihubungi. Kalau enggak, ditegaskan, Pak untuk hari ini jam sekian Bapak luring atau daring atau asinkron atau sinkron gitu, ya harus dihubungi sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalnya 1 minggu sebelumnya, ya 1 minggu sebelumnya begitu. Tapi kalau seenaknya dosen kan kelihatan. Kalau seenaknya dosen itu berarti dosen itu memang menjebak mahasiswa supaya mahasiswa datang ke kampus, dosennya tidak ada, ternyata secara luring, secara daring, maka kan ya merugikan semua lah, karena mahasiswa sudah capek-capek datang, ternyata kuliahnya daring. Itu pun kalau misalnya alasannya karena asinkron atau sinkron, di fakultas juga mahasiswa tidak dirugikan karena ada gratis itu wifi-nya, Anda memakai itu secara bebas dan kayaknya 24 jam itu. Saya tidak pernah terganggu dengan wifi fakultas, baik kegiatan akademis dan kegiatan non-akademis. Jadi tidak terlalu mengurangi. Namun kalau esensi bahwa pertemuan langsung tatap muka dengan mahasiswa atau dengan melalui kuliah daring itu ada sesuatu yang diturunkan standarnya, nah itu kami akan evaluasi atau paling enggak ya ditegur, kenapa Pak kenapa Bu harus daring gitu. Karena kalau dengan daring mata kuliah dengan tema ini sulit mahasiswa bisa mengikutinya, misalnya seperti itu. Saya kira itu. Berarti saya simpulkan mahasiswa ini harus mengetahui juga jadwal dosen sebelum menghubungi dan sebelum itu tidak rahasia untuk mengetahui itu. Ada itu catatannya di staf jurusan, staf departemen ya. Di departemen itu stafnya ada itu. Sebentar Prof. Seleksi. Ya, jadi mahasiswa harus tanya aja sering-sering ke staf itu, kan ada 3 orang di situ itu. Ada Bu Fitri, Pak Ibnu, siapa lagi satunya itu, Mbak Dias. Coba tanya, Pak kalau Pak ini seminggunya jadwalnya hari apa saja misalnya, pasti itu ada di situ. Kalaupun ada 1-2 perubahan perubahan jadwal dengan mahasiswanya, tidak seluruhnya Pak. Jadi masih bisa dilacak gitu dari itu. Saya kira itu Mbak. Baik, yang selanjutnya kedua saya izin sampaikan kritik terhadap dosennya. Di sini ada banyak kelas kosong atau asinkronus dengan belajar sendiri atau membuat mahasiswa kurang mengerti mengenai materi mata kuliah tersebut. Kemudian dosen juga tidak sedikit yang datang terlambat tetapi tidak memberi kabar. Kemudian mengenai sistem pembelajaran, terdapat dosen yang hanya mengandalkan presentasi mahasiswa tanpa materinya diulas oleh dosen tersebut. Lalu terdapat pula dosen yang memberikan tugas berupa karya ilmiah setiap minggunya. Nah, dengan masalah tersebut, apakah ada tanggapan dari Bapak Kadarisman? Ya, hal-hal tertentu nanti saya cek. Kan tidak seluruhnya mahasiswa oleh dosen. Kalaupun diberi materi presentasi mahasiswa, kemudian dosennya pasif, itu memang perlu kami evaluasi hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau hal-hal lain, saya kira bisa dilakukan lah. Dengan cara yang mengenakan semua, baik dosennya dan juga mahasiswanya. Kalau misalnya ada yang dosen mengadakan perkuliahan tatap muka dengan secara presentasi, namun dosennya kan harus menyinggung dulu tema-tema itu, atau paling tidak sebelum atau sesudahnya presentasi itu kan juga harus tajam ya, kupasannya terhadap sesuatu tema yang diangkat. Baru pelaksanaan tidak hanya satu sumber, one way communication juga dari mahasiswanya juga kan perlu itu. Sehingga mungkin ada beberapa dosen yang ingin memperoleh informasi tentang seberapa jauh penjelasan saya yang sudah diperoleh, seberapa jauh materi ini yang sudah dipahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa juga
diberi segmen-segmen tertentu ya dengan presentasi misalnya seperti itu. Tapi tidak full presentasi, boleh di tengah-tengah presentasi dia menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk tema-tema yang diangkat itu. Bisa sebelumnya, bisa setelahnya presentasi itu. Kalau hal lain yang memang kesannya mendadak, kemudian yang memang ada yang terlalu full presentasi, dosennya nyantai begitu ya, Bapak Ibu dosennya terlalu santai ya, mungkin nanti kami evaluasi beberapa hal. Tapi proses pendidikan pengajaran, belajar mengajarnya, proses PBM-nya tetap berlangsung sesuai dengan standar yang ada. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, kami pasti mengevaluasi. Gitu aja. Baik, berarti kalau misal tidak sesuai sistem pembelajaran gitu nanti bakal dievaluasi ya Pak? Ya, PBM itu kan bisa jadi satu arah, boleh dari si pengajar saja. Tapi ketika misalnya berhadapan dengan mahasiswa 40 misalnya, apakah menjangkau orang 40 mahasiswa itu standar minimal itu sudah dicapai. Nah, kalau standar minimal tidak dicapai kan dosen bisa mempergunakan tugas tambahan atau dengan dengan tanya jawab atau dengan kelompok mempresentasikan. Kan itu teknisnya dosen aja dalam PBM. Itu aja. Seperti yang jawab saya tadi, kalau memang full itu presentasi dosennya pasif, baru kami evaluasi hal yang seperti itu. Karena kan datangnya sepihak. Kecuali misalnya Anda datang ke saya, Pak ini, Bu ini begini keadaannya. Saya bisa cross check dulu apakah memang seperti itu gitu. Kalau begini aja kan saya belum 100% menerima dari Anda semua. Karena tentunya jadi dosen lewat proses ya, tidak langsung kamu dosen ngajar begitu. Saya kira melalui tahap yang standar untuk mengajar dan bekal pengalaman, keilmuannya yang dia miliki saya kira sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi dia tidak akan jadi dosen, Bapak atau Ibu dosen. Saya kira gitu. Ini akan disampaikan oleh mana? Baik Pak, untuk selanjutnya ditujukan kepada Prodi, yaitu masalah pelayanan Prodi. Responden mengatakan adanya keterlambatan dosen yang membuka absensi, lalu mahasiswa ini tertinggal, tetapi terkendala saat membenarkan ke bagian akademik, karena prosedur yang sekarang kan untuk membenarkan absensi di akademik harus persetujuan dosen, dan beberapa dosen kayak lambat untuk respon ini, sehingga kalau misalkan udah lebih 2 kali nggak absen kan mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian tengah semester dan UAS. Lalu alur administrasi dan informasi terkesan kurang jelas, dan kalau misalkan ingin mendapatkan informasi cenderung dilempar-lempar, serta pihak prodi cukup lama dalam merespon pertanyaan dari mahasiswa. Terus terdapat mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT tetapi pihak keuangan tidak membalasnya. Terus belum lama ini ya Pak, angkatan 2021 kan UTS, semuanya UTS. Namun angkatan 2021 merasa keberatan, di mana jadwal UTS yang dibuat oleh prodi itu matkulnya berat di 2 hari berturut-turut. Pada UTS kemarin tuh hari Rabunya jam pertama akuntansi biaya dilanjutkan PPH lanjutan. Terus di hari besoknya yaitu di hari Kamis akuntansi keuangan lanjutan dilanjutkan pemotongan pemungutan pajak dengan jeda yang relatif singkat. Jadi angkatan 2021 merasa sangat berat untuk menjalankan UTS yang lalu. Belajarnya jadi semakin kayak tertekan karena jadwal yang terlalu mepet, 4 matkul besar di semester ini. Sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, apakah Bapak ada tanggapan? Ya, sebentar. Mengenai keterlambatan merespon absensi ya, kehadiran mahasiswa. Kalau ekstrim, misalnya dalam ini saya katakan ekstrim ketika mahasiswa sampai dirugikan karena proses absensi yang kurang benar,
maka itu sebenarnya kan bisa dikomplain dari mahasiswanya, bisa dikomplain oleh mahasiswanya ke dosen yang bersangkutan, tentu lewat bawah bagian pengajaran, subak bagian pengajaran, bahwa saya sebenarnya hadir pada saat itu Pak, tetapi Bapak ini yang atau Ibu ini yang membukanya aplikasi simpelnya terlambat apa sehingga menganggap kami tidak hadir. Sampaikan aja ya, yang ekstrim. Tapi kalau memang kebiasaannya seperti itu, tidak ada yang dirugikan, ya saya kira tidak perlu dipermasalahkan ya. Tentang tanggapan UHT yang terlambat saya tidak bisa menjelaskan, tetapi menyarankan aja langsung saja ke stepnya Wadik 2 ya, itu ke Wadik 2 supaya segera direspon. Yang bersangkutan ada potongan, ada keringanan atau ada pembebasan dan sebagainya, itu keputusan bukan di prodi ya, tapi keputusan ada di Wadik 2 dan stafnya, karena akan dievaluasi lebih lanjut. Untuk TS ketika mendapatkan jadwal yang merugikan bagi mahasiswa karena berat, dianggap berat untuk kelompok mata kuliah yang berturut-turut, kami besok ini kebetulan saya ada rapat dengan persiapan UAS, kami sampaikan hal yang demikian, paling tidak mengurangi itu ya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Tapi kalau saya pribadi yang menggolongkan bahwa mata kuliah ini berat kok berturut-turut begitu, itu sebenarnya kan ada bukan di pribadi saya ya, karena yang masih saya menganggap berat, mungkin perlu dihimpun saja mahasiswa ini, tidak boleh dijejerkan berturut-turut atau hari yang sama gitu. Silakan mahasiswa menyampaikan perangkatan tentunya, karena tiap angkatan kan beban mata kuliahnya beda-beda. Apalagi yang lintas, misalnya yang di kelas itu ada berbagai angkatan, 2021 ada, 2002 ada, 2020 ada, 19 ada. Pasti kan bebannya mereka masing-masing kan beda. Nah, oleh karena itu dihimpun saja di mata kuliah ini, jangan dengan ini dengan ini gitu saja ya, karena tidak bisa dilacak satu-satu. Tapi kalau ada masukan seperti itu, ya minimal UTS yang lalu akan diperbaiki pada UAS yang akan datang. Tetapi sekali lagi masukkan mata kuliah itu apa saja. Itu. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, untuk kami menghimpun, apakah Bapak memberi deadline menghimpun mata kuliah yang? Iya, UAS itu kan tanggal 12 ya. Desember. Minimal kan dapat besok. Ya 1 minggu lah, 1 minggu sebelum UAS lah, karena mungkin jadwal sudah jadi itu minggu depan itu. Berarti paling lambat besok Senin kami mengirimkan. Boleh, besok Senin ya harus sudah terkumpul ke saya, nanti saya teruskan ke mencetak soal itu yang bertanggung jawab di penggandaan soal. Baik Pak. Mungkin itu digeser apa-apa gitu. Baik, berarti untuk UTS nanti kami buat UAS ke depan kami himpun dulu perangkatan mengenai matkul-matkul yang jangan berdekatan. Jadi kalau sudah dekat dengan pelaksanaannya itu kan perubahan itu sulit. Nah, di perubahan itu bisa dilakukan sebelum sudah fix ya, jadwal itu sudah diedarkan ke mahasiswa gitu loh. Ya biasanya ya antisipasi 2 minggu lah. Kalau 2 minggu sebenarnya sudah mulai Senin ini, karena kuliah kan sudah kurang 2 minggu, kurang 2 kali. Berarti besok Senin saya kirim filenya ya Pak? Ya, dikirim aja, nanti saya bicarakan dengan panitia UAS yang membidangi penggandaan soal atau penjadwalan. Baik Pak. Selanjutnya terkait MBKM ya Pak. Banyak responden tidak tahu mekanisme MBKM karena dirasa masih kurang dalam informasinya dan merasa informasi hanya diketahui terbatas oleh mahasiswa tertentu. Lalu di bidang tertentu itu maksudnya angkatan tertentu atau orang tertentu? Responden mengatakan hanya orang tertentu itu Pak. Nah, asumsi saya kalau per angkatan masuk akal, tapi kalau orang tertentu, angkatan yang sama kan mesti seragam informasi yang dia peroleh. Tapi kalau orang tertentu, berarti dia mungkin tidak hadir, mungkin dia tidak mengikuti gitu. Saya kira informasi dari kita itu seragam ya, tidak hanya untuk biasanya per angkatan kan gitu kan. Jadi ini bisa diikuti 2020, 2021, 2022 misalnya.
dengan asumsi yang angkatan itu semua sudah dapat. Kalau belum ya kan mesti dia mahasiswanya sendiri yang tanya menyesuaikan dengan itu loh maksudnya. Tapi kalau perangkatan saya terima karena mungkin memang ada yang bebannya pada angkatan tertentu, memang ada yang tidak, karena ini masa transisi dari kegiatan MBKM ini, sehingga bisa jadi mahasiswa angkatan yang sama tidak melakukan atau minim kegiatan MBKM-nya misalnya, atau mungkin sebaliknya angkatan tertentu mungkin MBKM-nya lebih besar daripada mahasiswa yang lain, tetapi angkatan yang sama itu kan karena mungkin sisa mata kuliah yang harus diambil SKS-nya masih melekat pada masing-masing mahasiswa tidak sama gitu. Tidak bisa diseragamkan, tapi pengumuman biasanya perlakuan itu per angkatan. Kalau angkatan yang tidak sama berarti mungkin karena beban SKS-nya dari masing-masing mahasiswa itu tidak sama. Tidak ada yang sudah dicapai, ada yang belum dicapai gitu. Sehingga yang belum dicapai kan kewajiban MBKM-nya jatuh atau menimpa kepada angkatan yang mestinya belum. Kira-kira seperti itu. Tapi mekanisme MBKM sendiri banyak, saya sendiri nggak hafal, ada 8 hal. Nanti dari Prodi ada timnya itu. Kalau tidak salah di sini ada Bu Sukma sebagai Sekprodi, tapi yang langsung di lapangan itu Bu Dewi dan Bu Devi kayaknya, ya, yang berkenaan dengan MBKM ini. Itu, jadi kalau kurang lengkap informasinya bisa diskusi langsung sama beliaunya, karena beliau yang sudah dipersiapkan dari kami. Lebih lagi kalau misalnya sampai ke tingkat jurusan atau tingkat departemen, Bu Ani Rahima. Bu Ani Rahima itu menangani ini dan beberapa teman yang membidangi ini. Yang Bu Ani Rahima saya kira lebih tahu ya. Karena Bu Ani Rahima itu bukan hanya perpajakan, prodi perpajakan, tetapi juga tiga-tiganya. Administrasi bisnis pariwisata dan perpajakan. Yang publik saya tidak tahu, jadi mungkin lebih luas lagi ya cakupannya. Saya kira itu. Baik Bapak, masih terkait MBKM, responden mengatakan kalau di bidang perpajakan sendiri cukup sulit ya Pak untuk konversi SKS, sehingga beberapa mahasiswa harus mengambil semester tambahan istilahnya Pak untuk mendapatkan SKS yang belum ditempuh itu Pak. Ya, kalau saya pribadi boleh menjawab tentang itu, kami nanti akan mengevaluasi apakah memang seperti itu. Kalau kesempatan untuk menempuh MBKM itu dirasa sulit, apakah tidak sama dengan prodi yang lain gitu loh. Kenapa prodi lain lebih bisa kita enggak gitu loh. Karena mungkin saja hanya pengakuannya saja, ini tidak bisa dihitung, ini bisa dihitung, kan seperti itu. Jadi nanti kami lihat, karena MBKM itu sendiri memang banyak versinya. Ada yang bisa AWMM, ada yang kerjasama dengan dunia industri dan dunia kerja gitu, yang dibawa langsung oleh Warek 1 gitu loh. Ada yang AWMM itu ada yang dengan pusat itu LPM kalau tidak salah, LPPM kalau tidak salah. Itu belum lagi yang memang bisa mandiri di fakultas, misalnya magang yang disetarakan atau yang bisa melakukan kegiatan untuk bermanfaat kepada kemanusiaan. Contoh kemarin itu waktu Gunung Semeru itu, mahasiswa ke sana entah beberapa hari itu sudah disetarakan dengan sekian SKS. Nah itu skema yang mana ya, tapi tetap diakui MBKM gitu. Jadi kalau rincinya itu ya Bu Ani Rahima atau Bu Devi yang diperpajakan, atau Bu Sukma nanti ya akan membantu kami. Saya kira itu. Pak, sebelumnya Devi Nur atau Devi Farah? Dua-duanya. Bukan Devi Nur, kan ada Nurnya juga, Devi Nur Fatika. Dewi Nur Fatihah. Devi Nur Cahaya. Nah itu dua-duanya. Devi Farah tidak. Bukan Devi Farah. Devi sama Bu Dewi ya. Bu Devi Farah kan
Ya tetap dia statusnya masih aktivitas tridharmanya karena dia kan dosen dengan izin belajar. Jadi dia sambil sekolah S3, tapi kegiatan tridharmanya di fakultas tetap karena dia statusnya izin belajar. Kalau tugas belajar dia full sekolah saja. Tridharmanya tidak usah menunggu lulus. Kalau ini enggak, harus bisa bersama-sama begitu. Gitu. Baik Bapak, saya izin melanjutkan mengenai beberapa saran kepada program studi agar mempersingkat waktu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal nanti, akan kami kirimkan soft file transparansi keseluruhan melalui chat Pak. Yang pertama, Itu masuk ke mana? Ke pribadi saya atau masuk ke prodi resmi atau gimana? Nanti softwarenya saya kirim ke Bapak. Ya, itu masuk ke pribadi saya atau masuk ke saya sebagai kaprodi gitu. Saya masuk resmi formal ke prodi. Bapak sebagai Sekrap Prodi. Resmi ya, berarti tidak harus saya, bisa juga harus cek prodi tahu, staf juga harus tahu. Tapi untuk pribadi saya tidak masalah, itu silahkan aja ke pribadi. Makanya saya tanya, itu sifatnya pribadi ke saya atau ke Keprodi sebagai institusi formal di sini. Kalau ke Keprodi ya bukan ke Prodi bukan saya sendiri gitu, banyak tim gitu. Ya. Saya kira gitu. Yang pertama, saran yang ingin kami sampaikan adalah mengenai konversi MBKM Pak. Sebaiknya lebih dipermudah agar nanti mahasiswa yang mengikuti MBKM bisa lulus tepat waktu. Kemudian terkait lomba, banyak mahasiswa yang ingin mengikuti lomba, sehingga sosialisasi mekanisme lomba sebaiknya bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, Lomba apa itu? lomba akademik mengenai perpajakan. Yang ngadakan siapa? Pihak luar Pak, kan banyak kesempatan. Berarti lepas dari prodi kalau luar. Namun membawa nama prodi kan Pak. Iya, tapi langsung kepada yang bersangkutan. Kalau nusuk ke sini salah alamat. Namun kan beberapa lomba harus menyantumkan dosen pembimbing gitu Pak. Nah, ke dosen pembimbingnya yang bersangkutan. Jadi kalau prodi ya moro-moro tahu tiba-tiba ada lomba, kadang-kadang juga nggak tahu karena tidak langsung ke penyelenggaranya ya. Saran saya lomba itu ya ke penyelenggaranya. Mengenai sosialisasi macam-macam itu tanya ke penyelenggaranya ya, jangan ke prodi. Bisa jadi prodi lepas karena memang tidak dilibatkan gitu loh. Kalau dilibatkan pasti tahu kan. Mohon maaf Pak, sebelumnya sosialisasi yang dimaksud responden itu kayak dukungan dari prodi seperti permudahan dosen pembimbing, terus dukungan dari prodi untuk. Kalau lomba sifatnya kegiatan kemahasiswaan itu kan ranahnya di bawah Wadek 3 ya. Jadi Wadek 3 aja nanti, kami kan menunggu juga dari Wadek 3. Prodi tidak akan melangkah dulu kalau kegiatan kemahasiswaan tanpa ada rekomendasi atau izin dari Wadek 3. Kalau ada dari Wadek 3 mesti kami respon, karena memang tugasnya Wadek 3 yang harus turun ke Kaprodi kan, karena kebagian kemahasiswaan. Tapi kalau Prodi ambil inisiatif duluan, saya kira kurang tepat. Walaupun tahu, kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Mengapa? Karena ini yang menyelenggarakan siapa, kepentingan siapa, kan begitu. Itu ya. Bukan berarti ini bukan menyulitkan, enggak, ya mempersulit gitu, enggak. Karena apa? Karena ini atas kepentingan siapa, untuk apa bagi prodi kalau ini diikuti misalnya. Bisa jadi juga lomba itu kurang pas misalnya kepada prodi bisa acuh-acuh gitu, bisa cuek gitu aja gitu. Karena memang itu tidak penting, nggak berapa apa bagi prodi misalnya ya. Saya juga nggak tahu kondisinya yang dimaksudkan lomba tadi. Saya rasa ke panitianya aja menghubungi langsung. Dia ada lomba yang boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa gitu, kan lepas dengan prodi. Prodi hanya berarti dilapori saja misalnya, Pak, mahasiswa A, B, C ini ikut lomba ini yang diadakan oleh titik-titik siapa gitu. Setelah izin ke sini saya pasti teruskan ke Wadek 3, izinnya ke Wadek 3, nanti Wadek 3 dapat surat gitu. Begitu ya kalau resmi itu. Nah, yang konversi lebih mudah
saya rasa kami di sini posisinya untuk mahasiswa, bukan untuk mempersulit kemudian untuk kepentingan yang lainnya. Saya kira pelayanan mahasiswa mesti didahulukan, tetapi tidak mata-mata bahwa memudahkan dengan cara tutup mata gitu ya. Mudahkan tutup mata ya sudahlah, saya tanda tangani begitu aja, saya tanda tangani. Saya kira enggak, karena diseleksi lagi ya apakah itu sudah layak sebagai sebuah kegiatan akademis. Kalau misalnya MBKM-nya ecek-ecek, MBKM ecek-ecek itu ya katakanlah tidak terstandar dalam minimal terpenuhi CPL ya. Memenuhi CPL itu kan sudah bagus yang diperoleh mahasiswa. Mahasiswa memang dituntut itu kan harus mengcover CPL-nya prodi. Tapi kalau MBKM cek-cek tadi itu ya belum tentu itu dipermudah. Itu aja. Buat sulit aja, kemudian mahal ya, bukan dipersulit, bukan sulit ya, maksudnya itu untuk apa gitu kegiatan dengan disiplin ilmunya, kira-kira seperti itu. Saya kurang pas juga, seperti misalnya ada kegiatan bantuan kemanusiaan di mana itu, di tempat tertentu lah, kemarin di Semeru ya, korbannya Semeru itu disetarakan dengan mata kuliah A gitu. Kan kurang tepat kalau misalnya dia bantu kemanusiaan di mana, di Semeru kemarin itu sama dengan PPH-nya lulus, mata kuliah PPH lulus, itu gak masuk kalau menurut saya. Ya itu saya kira seperti itu, maksud saya seperti itu, mungkin sudah dipahami ya. Saya lanjutkan ya Pak. Ini di sini responden juga berharap bahwa program studi dapat terus konsisten dalam menangani masalah akademik mahasiswa, seperti memberikan kepastian jadwal ujian yang tidak mepet dengan pelaksanaan ujian, karena di kasus UTS yang lalu ada jadwal yang bertabrakan, sehingga mungkin bisa diminimalisir kejadian serupa Pak. Ya, itu baru kemarin UTS saya lihat itu ada beberapa teknis penyelenggaraan ujian yang mata kuliahnya sama tapi beda harinya gitu. Yang kemarin itu saya kira kurang pas, memang harus dievaluasi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Mengenai mendadak mepet itu, saya rasa kalau UAS, UTS itu jadwal itu jauh hari sebelumnya, rapatnya itu jauh sebelumnya. Seperti ini tanggal 12 Desember UAS, besok hari Jumat tanggal 25 tanggal 25 sudah ada rapat. Ya berdebat tentang UAS. Nah, sebagian yang saya peroleh di sini sekarang nanti kami sampaikan besok. Seperti jadwal berat berturut-turut, kemudian kebacaan mepet, saya kira tidak mepet. Saya tidak menyinggung mepet. Kalau mepet itu mungkin jadwal ujian khusus tambahan atau ujian susulan, mungkin aja itu. Tapi kalau ujian yang sudah terjadwal saya kira tidak mepet. Tetapi kalau ada satu mata kuliah muncul di hari yang berbeda, itu saya temui kemarin di UTS. Nah, mudah-mudahan tidak di sini. Ya. Kemarin juga ada yang bertabrakan. Kan semester ini kita ada angkatan 2021 ada matkul pilihan. Nah, matkul pilihan itu nabrak dengan matkul wajib semester ini. Contohnya kemarin akuntansi biaya nabrak dengan MSDM. Jadi mahasiswa yang nempuh MSDM ini harus juga susulan. Karena tidak bisa bersamaan dengan akuntansi biaya. Ya, kalau ada seperti itu, mestinya mahasiswa yang bersangkutan, yang merasa bersinggungan, itu nyampaikan aja ke panitia ujian akhir semester. Kalau prodi lambat ya langsung saja ke bawah yang ada, Pak, jadwal ini untuk angkatan seperti saya atau angkatan tahunnya sebutkan itu crash Pak gitu. Nggak mungkin saya harus berada di dua tempat dalam waktu yang sama gitu aja, ya kan? Kelemahan orang itu tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama, kecuali tidak berat, misalnya daring di tempat A, daring juga di tempat B bersamaan gitu. Tapi kan tidak berat. Tapi kalau berat harus mengerjakan ujian, satu mengerjakan di situ, belum lagi di situ juga jam yang sama harus mengerjakan, itu kan tidak mungkin. Nah, itu bisa dikonfirmasi lah
ke bagian pengajaran, membuat jadwal. Kalau ada yang seperti itu nanti bisa dievaluasi lebih lanjut, atau misalnya kalau tidak harus berubah jadwalnya, paling tidak anak yang bersangkutan diberi dispensasi bahwa kamu mata kuliah A-nya sekarang, mata kuliah B-nya jangan sekarang, nanti aja berbeda dengan angkatan lainnya. Konsekuensinya juga wakil dosen yang bersangkutan tidak memberikan soal yang sama persis dengan yang sudah dikeluarkan. Ya kan, ngerti kan? Beda, ini soalnya A yang hari Rabu, nanti yang 2 atau 3 mahasiswa harus menempuh hari Kamis atau hari Jumat. Nah, yang menempuh hari Kamis atau Jumat jangan pakai soal yang hari Rabu gitu loh. Gitu maksudnya. Ya. Karena akan menurunkan kualitasnya, pasti dia akan lebih tahu duluan. Standar ujian itu kan yang menguji tingkat pemahaman ya dari masing-masing mahasiswa. Gitu. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga diskusi kali ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua, sehingga prodi perpajakan dapat lebih baik dalam hal memberikan pelayanan terhadap mahasiswa, dan harapannya bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, jadi saya harus nyampaikan sebelum diakhiri ya, sumber permasalahan jangan sepenuhnya itu disasarkan pada sepihak ya, tapi juga kami berharap dari mahasiswa harus cross check ya, siapa saja, ke prodi ya, ke dosen yang bersangkutan, ke yang membuat jadwal dan ibadah dan sebagainya, supaya Tridharma ini berjalan dengan ya normal-normal aja, aman, sebagaimana proses belajar mengajar yang terstandar ya, BBM yang baik. Kalau memang ada yang tidak suka ya forum gini ya bagus sebagai bagian dari evaluasi. Namun sasaran kesalahan itu jangan di sasarannya prodi saja atau dosen yang bersangkutan saja gitu loh. Karena perlu informasi bersama-sama. Kalau seperti saya tidak bisa menyimpulkan kan harus saya harus tahu Bapak Ibu dosennya siapa dulu, apakah betul seperti ini, kan harus dicek ya. Saya kira begitu, supaya sama-sama enak lah ya. Terima kasih maksudnya dan kesempatannya. Nah Sobat Pajak, itu tadi transparansi mengenai suara pajak kali ini. Kami undur diri, see you!